Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Waalaikumsalam perkenalkan, nama saya Sukban dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang analisis keberangkrutan PT Modern International Tbk. Sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman saya yaitu Valinda Sukmadewi, kemudian ada Ahmad Idrul Wafa, kemudian ada Fahmi Ainul Hikmah. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Saudari Fahmi Ainul Hikmah. Saya persilakan. PT Modern International Tbk atau MDRN merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang penggambaran dalam bidang industri yang meliputi peralatan medis, seni grafis, maupun pemecahan dokumen yang membawai berbagai merek. MDRN tersebut berdiri pada tahun 1971 yang berpusat di Jakarta, Indonesia. Tahun 2010, MDRN memfokuskan kepada bisnis toko 7-Eleven melalui retail fotografi yang selanjutnya dilakukan perubahan menjadi sebuah kombinasi konsep toko 7-Eleven dan tempat-tempat yang bersifat baru dengan adanya tambahan untuk menyediakan makanan segar dan minuman, di samping item kenyamanan lain, dan juga menjaga citra bisnis yang berfokus pada bisnis pencitraan industri dengan berbagai produk seperti pencitraan medis, pencitraan kantor, dan seni grafis. Selanjutnya, MDRN tersebut merupakan salah satu perusahaan non-manufacturing, sehingga analisis multivariat untuk perusahaan go public non-manufacturing adalah Z sama dengan 6,567x1 ditambah 3,26x2 plus 3,3x3 plus 1,05x4, di mana x1 adalah modal kerja dibagi total aset, x2 adalah laba dibagi total aset, ya, x3 adalah laba sebelum bunga dan pajak atau total dibagi total aset. Sedangkan X4 sendiri itu adalah ekuitas dibagi dengan kewajiban. Indikasi analisis multivariat untuk perusahaan go public non-manufacturing adalah Z-score apabila lebih dari 2,6 memiliki arti sehat. Perusahaan itu sehat untuk di bidang keuangannya. 1,1 Z-score lebih dari 1,1 dan kurang dari 2,60 mengartikan gray area. Z-score kurang dari 1,1 mengartikan potensial bangkrut dari perusahaan tersebut. Berikut ini merupakan data yang diambil dari laporan keuangan PT Modern International Tbk atau MDRN pada 3 tahun secara berturut-turut. Dapat diketahui bahwa modal dari perusahaan MDRN tersebut tahun 2016, 2017, 2018 selalu mengalami peningkatan, begitu juga dengan aktiva lancar dan aktiva tetapnya mengalami penurunan dari tahun 2016 1 miliar sekian menjadi 649 sekian. Selanjutnya didapatkan ZI tahun 2016 adalah 4,24, tahun 2017 adalah 8,14, dan tahun 2018 9,07. Dilanjutkan analisis Z-score oleh Wafa. Ya baik, terima kasih Ainul untuk diagram Z-score-nya, dan berikut analisisnya yaitu berdasarkan hasil hitungan koefisien Z-score untuk perusahaan non-manufaktur PT Modern International. Pada tabel serta melihat grafik dari Z-score dapat diketahui bahwa pada tahun 2016 kondisi keuangan perusahaan tersebut berada dalam kategori sehat, yang berarti keuangan dalam kondisi stabil dengan Z-score 4,24. Kemudian pada tahun 2017 sampai 2018, kondisi perusahaan mengalami peningkatan yang sangat signifikan dengan Z-score-nya 8,14 dan 9,07 yang berada pada kategori sehat. Z-score
lebih dari 2,6 dan jauh dari kategori gray area atau 1,10 lebih besar lebih kecil dari Z-score dan lebih kecil dari 2,60 maupun potensi bangkrut Z-score kurang dari 1,10. Nah, untuk selanjutnya mungkin tabel Mbak Enul. Tabel ini untuk referensinya bisa ditemukan dalam website berikut ini. Ini sebagai sumber pendukung ya. Nah, mungkin cukup itu sih yang bisa saya sampaikan. Mungkin selanjutnya akan dilanjut oleh Mbak Valinda. Monggo. Baik, terima kasih Bapak. Berdasarkan dari presentasi yang sudah disampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama, PT Modern International pada tahun 2016 hingga 2018 memiliki kondisi keuangan perusahaan berada dalam kategori sehat. Hal ini dibuktikan dari nilai Z-score pada tahun 2016 sebesar 4,24 hingga tahun 2018 sebesar 9,07, yang berarti bahwa nilai Z-score-nya lebih besar dari 2,6. Di mana perusahaan tersebut dikategorikan sebagai perusahaan yang memiliki kondisi keuangan yang stabil dan sangat jauh kemungkinan dari kategori gray area maupun potensi bangkrut. Yang kedua, pada tahun 2017 dikutip dari IDX Channel, PT Modern International memutuskan untuk melepas saham milik perseroan PT Fresh Food Indonesia. Hal ini dikarenakan tidak lagi memiliki bisnis retail 7-Eleven, tetapi tidak membawa pengaruh pada laporan keuangan perusahaan PT Modern International pada tahun 2017. Dapat dilihat bahwa tahun 2017 nilai Z-score-nya sebesar 8,14. Hal itu dapat disimpulkan bahwa kondisi keuangannya dalam kategori yang stabil. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Subhan. Oke, terima kasih Saudari Valinda. Selanjutnya adalah saran. Yang pertama, untuk dapat bertahan perusahaan dapat melakukan berbagai strategi, di antaranya, walaupun perusahaan PT Modern International Tbk memiliki potensi kebangkrutan yang rendah, tapi tetap harus melakukan evaluasi, terus melakukan inovasi agar penjualan semakin meningkat. Penjualan PT Modern International Tbk semakin membaik dibuktikan dengan penjualan 3 tahun terakhir semakin meningkat setiap tahunnya. Selain itu juga harus tetap menjaga meningkatkan efisiensi baik dalam produksi ataupun dalam penggunaan kas agar memiliki kas yang lebih stabil. Tidak terjadi kas nganggur ataupun kekurangan kas. Kemudian hasil analisis prediksi kebangkrutan sepenuhnya sudah tepat, namun analisis tetap diperlukan untuk memberikan tanda jika terjadi kesulitan keuangan, sehingga pihak manajemen dapat mengantisipasi dan dapat melakukan perbaikan dengan perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan agar kegiatan operasi perusahaan dapat terus berjalan dan benar-benar tidak mengalami kebangkrutan. Yang terakhir, untuk para investor sendiri diharapkan analisis ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi sebelum melakukan investasi pada perusahaan untuk mencegah terjadinya sebuah kerugian dalam melakukan sebuah investasi. Terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 3 yaitu mengenai PT Modern International Tbk. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.